awal mula ceritanya itu kok bisa cinta dan mulai dengan dunia sigar itu gimana? Perlu tahu, Ko Riko ini sebenarnya dia bukan perokok ya, Ko ya? Sama sekali bukan. Sama sekali bukan perokok loh. Ada beberapa senior mereka itu yang masih mengenali saya. Ke display itu satu kotak etalase cuma paling ada 5 kayak gitu. Kenapa kok sigar kok yang dipilih kok? Apa karena tadi yang diceritain Ko Riko, oh karena dulu tante almarhum itu juga pernah jualan sigar, atau ada motivasi lain gitu loh kok, yang kayaknya sigar nih 2 tahun 5 tahun ke depan bakal booming nih, atau gimana itu kok? Jadi gini mas, ada jawaban yang jujur dan ada jawaban yang diplomatis. Wah, ini keren ini perlu kita bedah nih. Yang mana dulu nih? Orang apa adanya. Yes. Yang jujur dulu deh. Oh, yang jujur. Yang diplomatis dulu. Yang diplomatis adalah ya karena saya ya itu tadi, karena ada tante saya dulu jualan, kemudian saya ngeliat, wah ternyata sigar itu menarik. Kemudian saya coba, ternyata wah mungkin ada potensi gitu kan. Ibaratnya kan memang pada awalnya memang saya tertarik dengan barang itu karena kan dulu ya waktu tahun sekian itu, bahwa itu masih dikatakan barang mewah mas. Yes, betul. Barang tersier gitu ya. Yang kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas yang ya bisa dikatakan notabene memang belum banyak orang yang melirik. Ya, betul. Itu jawaban yang diplomatis. Diplomatis. Ini kita pengen dengar jawaban yang jujurnya nih teman-teman sigar lover. Ya, sebenarnya jawaban yang jujurnya hampir sama. Ya. Ya, jawaban yang jujurnya ya jelas lah Mas, karena pasarnya belum banyak, keuntungan masih kita bisa cari sebesar-besarnya. I see. Cuma ya semakin kesini ya Mas Randa tahu lah ya, kita persaingan juga semakin ketat ya, semakin banyak. Sekarang bahkan milenial muda pun sudah mulai mendalami bisnis sigar juga gitu loh. Merintis dari nol juga. Ya itu yang nanti kita akan juga bahas kok. Oke. Tapi sebelum itu tadi sejarah awal mulanya Enteng Sigar yang bisa dikatakan from zero to champion. Benar bisa. Saya bukan menjilat ya teman-teman sigar lover, tapi benar kalau teman-teman main ke Jogja, main ke Enteng Sigar, menurut saya ini display paling keren, toko sigar yang punya display yang paling keren ya Enteng Sigar, bahkan punya ruangan humidor sendiri itu baru Enteng Sigar. Makanya saya bilang tadi from hero to champion. Gitu loh. Berarti memang benar-benar dimulai dari nol dan akhirnya sekarang ya kita bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat backgroundnya keren banget. Nah, saya pengen tahu kok, titik awal mula Ko Riko akhirnya saya jadi bisnis sigar dan merasakan di sigar ini banyak duitnya, ada duitnya tuh kapan kok? Atau pas mulai di langkah awal itu udah mulai ngerasa seperti itu, atau pas kapan gitu loh kok? Nah, itu pertanyaan yang menarik dan mungkin ini juga yang pengen saya share sebenarnya ke Mas Randa dan teman-teman semua ya. Artinya gini, kita tidak akan bisa tahu kapan kita itu mengambil keputusan atau langkah yang benar sampai kita itu mencoba. Yes, betul. Benar ya? Ya, benar. Nah, jujur ini benar, ini jawaban jujur ya. Bukan nggak ada istri saya soalnya. Jadi kayaknya ada suatu hal yang perlu disembunyikan ini. Enggak ya. Justru karena nggak ada istri kan. Jadi intinya gini Mas, jujur awalnya itu saya skeptik. Skeptik banget. Artinya siapa sih yang mau beli rokok gitu kan, dulu kan kita baca siapa sih yang mau beli rokok dengan harga berkali-kali lipat rokok yang ada pada umumnya ya. Sedangkan saya melihatnya awalnya orang kalau misalnya ya kita sebut merek, katakanlah orang sudah loyal dengan Marlboro ya seumur hidup dia Marlboro. Mau dikasih rokok seenak apapun dia bakal Marlboro. Yes, betul. Terus awalnya tuh saya skeptik. Yang dari awal mula nol ngepush adalah istri saya. Jadi intinya nggak apa-apa coba aja dan akhirnya ya udah kita coba. Ibaratnya yang awalnya bahasanya adalah iseng, dan iseng itu bener-bener iseng loh Mas, artinya itu sampai display itu cuma satu-satu gitu ya, bener-bener bisa dikatakan tanpa di manage dari awal dengan baik gitu ya, bener-bener iseng ya.
Keren. Nah, terus ya itu bener-bener literally itu satu biji. Nah, dulu awal-awal itu kan karena gini, om saya itu sakit yang ngurus toko obat ini. Om saya itu kan sakit sekitar tahun 2017 itu udah mulai agak menurun kesehatan. Nah, kemudian saya dan istri saya mulai intens untuk ngurus toko ya. Nah, akhirnya saya yang fokus di obat, dan waktu itu istri saya yang nyoba untuk itu jualan seperti itu. Sigar gitu ya. Oke. Awalnya ya dia yang jualin gitu kan. Karena saya juga opo sih gitu kan. Nah, terus akhirnya semakin kesini kelihatannya orang kok datang yang awalnya cuma beli rokok nih, terus apa nih gitu kan. Penasaran. Gitu ya. Terus awalnya ditanya juga kita menjelaskan sebisanya Mas, seadanya. Sepengetahuan kita. Oh ini cerutu Mas, ini gini. Nah akhirnya karena semakin banyak orang yang datang dan orang itu bertanya. Nah itulah motivasi kami untuk kemudian kami itu mendalami dan belajar lebih. Karena ketika orang itu bertanya dan kita atau kami itu nggak bisa jawab, kita itu merasa kok gini gitu. Oke, paham. Kita kayak punya kekurangan di situ. Yes. Apa kamu jual barang kok kamu nggak bisa? Nggak tahu produk knowledge-nya lah. Nah, intinya basicnya seperti itu. Akhirnya ya udahlah, karena orang itu ya awalnya tetap lebih banyak orang yang tanya-tanya kan. Tapi kan itu ya aku mikirnya nggak lucu dong ketika kita display barang orang bertanya kita nggak bisa jawab gitu ya, betul. Nah akhirnya dari situ aku juga mulai oke lah aku belajar. Benar-benar belajar dari yang nol. Dari dulu juga beberapa teman-teman senior juga kan sempat kita belajar dari beliau-beliau juga, dan akhirnya dari situ itu jadi kita tahu nih sigar itu gini. Ilmunya seperti ini, terus artnya seperti ini gitu. Nah dari situ kemudian orang jadi banyak tertuju ke sini. Jadi ya dari mulut ke telinga lah. Ya, betul. Dari mulut ke telinga akhirnya orang datang, kemudian yang bertanya, kemudian kita bisa menjelaskan, terus artinya orang puas dengan penjelasan kita, dan yang awalnya hanya iseng cuma bertanya akhirnya penasaran dan mencoba dan akhirnya membeli. Nah jadi sebenarnya kita itu sama Mas, awalnya iseng, penasaran, mencoba, membeli. Jadi kan paham. Step by stepnya itu sama. Nah jadi ya seperti itulah intinya. Awalnya kenapa kok saya benar-benar ingin serius dan mendalami adalah ya karena saya lihat bahwa antusiasme orang terhadap sigar itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu menurut saya adalah progres yang sehat Mas. Artinya saya sendiri jujur ya, saya nggak terlalu tertarik dengan yang tren sesaat. Karena saya melihat ternyata antusiasme orang terhadap pasar sigar itu sehat. Nah saya pengen kita kenalkan. Benar-benar kita dalami, terus kita mengenalkan ke orang. Artinya di awal-awal kita jualan nih dulu, kita lebih banyak menceritakan ya. Kalau kita ngomong mengedukasi seolah-olah kita expert, tapi bukan. Jadi kita lebih banyak sharing ya. Dengan orang yang pemula atau yang pengen belajar, kita sharing. Jadi dengan label bahwa saya pemula, Anda juga pemula, kita sama-sama belajar. Itu prinsip saya, bahkan sampai sekarang ya Mas. Artinya saya pun sampai sekarang juga bukan expert juga, karena saya nggak benar-benar mendalami secara akademik. Saya nggak benar-benar dalamin tentang sigar, cuma at least saya bisa sharing lah. Saya bisa share pengalaman atau ilmu ke teman-teman. Nah intinya seperti itu ya, awalnya kayak gitu sih. Berarti bisa dihitung nih kok, kan tadi dibilang 2016 memulai start, yang akhirnya tadi sadar bahwa bisnis sigar nih pergerakannya itu sehat, itu mulai kapan kok sebenarnya? Benar-benar 1 tahun setelah itu kah? 1 tahun setelah itu berarti? Benar-benar mulai kerasa itu di akhir tahun 2017 Mas. Benar-benar kerasa. Kerasanya itu di akhir tahun, terutama kan karena kita kan di Malioboro ya, jantung kota ya. Betul. Jadi memang di saat-saat liburan panjang. Jadi tahun baru, malam tahun baru itu, wah kita benar-benar kayak rame banget ya. Ternyata benar-benar orang itu antusias, dan benar-benar mereka itu gini loh Mas. Jadi mereka nggak cuma mostly nggak cuma one time aja gitu loh. Jadi mereka tuh repeat ordernya ada gitu ya. Jadi bukan masalah bukan masalah bisnisnya awalnya, tapi karena
antusiasmenya itu Yes. ada. Ya, saya contohnya kayak saya lah sekarang ini. Betul. Ulang-ulang kali ada Betul datangnya ke sekali. sini. Nah, jadi awalnya artinya gini Mas, ketika kita melihat orang itu dengan antusiasme yang positif, kemudian ternyata kita bisa memberikan mereka pelayanan atau ibaratnya sesuatu yang membuat mereka puas, akhirnya mereka datang kembali. Nah, ya. Itu adalah prestasi kita. Yes, sebenarnya betul, itu. Betul. Itu yang awalnya yang memulai itu seperti itu. Oke, berarti akhir tahun 2017 mulai kerasa, akhirnya gaspol aja nih kita. Jangan tunda-tunda lagi, kita beli barang-barang yang bisa kita jual, kita gaspol. Iya, benar. Oke, itu teman-teman Sigar Lover udah tahu ya berarti ya. Pasti yang penasaran kok kenapa ya kok ini kok toko obat herbal bersandingan dengan toko sigar yang dimana sebenarnya berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Ini toko untuk kesehatan, ini toko untuk ya bukan tidak sehat tapi toko untuk yang beda lah ya maksudnya. Sebenarnya gini Mas, sebenarnya itu menurut saya ya ini bukan dari segi penjual ya. Iya. Tapi menurut saya itu pun argumentatif sih. Ya. Artinya bisa dikatakan ya kalau berlawanan ya tapi beririsan juga bisa ya, gitu. Karena kan tembakau itu juga herbal Mas. Iya, betul. Kalau diarahkan benar. Karena juga benar. Itu ibaratnya tapi memang benar bahwa dari katakanlah dari 100% orang yang datang ke toko, mungkin pertanyaan itulah yang ditanyakan sekitar 85% orang. Yes, ya, termasuk saya juga. Aneh ya ini kok sebelahnya toko herbal, kok sebelahnya toko ya kita bilang toko tembakau lah ya gitu. Jadi kalau joke-nya itu orang selalu ngomongnya gini, ini obatnya, ini racunnya. Sebenarnya pengen ngomong gitu kok, cuma nggak enak. Nggak apa-apa. Tapi itulah yang itu juga salah satu daya tarik kita sih Mas. Ya, artinya memang itu bukan sesuatu yang disengaja sebenarnya. Benar-benar literally kita nggak membenturkan itu, tapi memang ya inilah usaha gitu lah, bisnis dan saya sendiri pun tidak mencampur adukan itu. Artinya ketika misalnya ada orang katakanlah jual rokok berarti kamu bolehin orang rokok. Enggak juga gitu ya, kan. Betul, paham. Intinya semua itu tetap kembali ke orang masing-masing sih ya. Kita enggak membenarkan tapi juga enggak menyalahkan ya. Paham. Ya kita berjalan bersandingan lah ya. Artinya semua itu kalau dilakukan secara tanggung jawab, responsibel, ya pasti hasilnya akan juga maksimal. Bagus. Ya, Oke, teman-teman, itu tadi penjelasannya dari Ko Riko ya. Pasti ada yang pengen ditanyakan lagi oleh teman-teman Sigar Lover, sama kayak saya. Ini Enteng Sigar kan tadi dijelasin kok 2016 muncul, ya Enteng Sigar 2017 mulai naik namanya, terus tiba-tiba ada produk Drupadi. Produknya real, bisa dibilang signature brandnya Enteng Sigar. Nah itu gimana tuh kok ceritanya, kok bisa tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba lah ya, pasti sudah dipikirkan ya, tapi kok memberanikan diri untuk saya bikin brand nih, nggak mau kalah nih dengan produk-produk lain, saya bikin brand juga nih. Di Kresna itu adalah salah satu sigar yang ingin menjembatani atau memfasilitasi orang-orang yang seperti itu.